Lalu setan kampret ini pun mendekati Miss Black yang udah sadar dari merem meleknya. Namun si setan kampret ini merasakan kekuatan yang dahsyat yang berasal dari sebuah jimat. Miss Black yang melihat si setan kampret itu ketakutan dengan jimat itu, akhirnya Miss Black pun mengambil jimat itu untuk menyerang si setan kampret ini. Si setan kampret itu pun langsung ketakutan dan masuk kembali ke ruangan ritual tadi. Dan Miss Black pun mengunci ruangan itu, dan ruangan itu pun disebut Black Room. Setelah mendengar cerita dari si Paul tentang sejarah rumah yang mereka tinggali itu, mereka bertiga pun kembali ke rumahnya. Si Jennifer yang sedang membantu si Karen yang akan mau menginap di rumahnya. Karen pun bertanya pada si Jennifer, apa si Jennifer tidak merasakan hal yang aneh pada si Paul? Karena si Karen melihat si Paul yang berbeda dengan biasanya, terlebih saat mereka makan malam tadi. Dan sementara itu, si Paul yang lagi ada di Black Room, si Paul melakukan ritual untuk memuaskan hasratnya. Lalu setelah itu si Paul bertemu dengan si Jennifer. Si Jennifer yang sebenarnya murka melihat kelakuan si Paul saat di bar tadi yang menggoda cewek-cewek di depan matanya. Mereka berdua pun berdebat soal cinta. Dan si Paul pun bilang ke si Jennifer tentang kejadian di kamar mandi dan di mesin cuci. Dengan cerita si Paul tadi, si Jennifer semakin aneh melihat si Paul dan mengusirnya dari kamarnya. Si Paul yang gabut karena gak bobo bareng sama istrinya, dia melihat kamar si Karen terbuka. Lalu si Paul pun masuk ke sana. Si Karen yang aneh melihat si Paul yang dengan santuinya memperlihatkan pisang Ambon miliknya ke si Karen. Tapi si Karen biasa aja melihatnya, hingga pada akhirnya si Paul kembali mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus 1000 jari yang bergoyang, yang langsung membuat si Karen tak berdaya. Dan setelah itu, si Paul pun mendaratkan kapal selamnya ke gua si Karen, yang membuat si Karen mati seketika karena kapal selam si Paul terlalu panjang. Lalu hari esok pun tiba. Si Jennifer yang bertanya pada si Paul apakah si Paul melihat si Karen, namun si Paul bilang dia gak ngelihatnya. Dan justru si Paul di sini meminta maaf pada si Jennifer atas kejadian semalam. Sambil membelai manja yang membuat si Jennifer melek, lalu si Paul pun meninggalkan si Jennifer. Si Jennifer yang masih bingung tentang apa yang terjadi, dia dikagetkan dengan bunyi bel di rumahnya. Si Jennifer pun langsung lari buat bukain pintu. Si Jennifer yang ngira itu adalah si Karen, ternyata tukang ledeng yang datang untuk membenarkan saluran air dan mesin cuci yang rusak. Jennifer pun ngebawa si tukang ledeng ini yang bernama si Leo ke ruangan bawah tanah. Setelah si Jennifer mengantar tukang ledeng itu ke ruangan bawah tanah, si Jennifer berpamitan pada si Paul karena dia harus pergi ke toko buku miliknya untuk mengecek kiriman buku yang sangat banyak. Si Jennifer pun berjanji akan cepat kembali pulang untuk bermesra-mesra ceria dengan si Paul. Dan sementara itu, Leo, si tukang ledeng yang ganteng tiada tara ini, dia lagi ngebenerin mesin cuci yang rusak itu. Saat dia memeriksa beberapa bagian mesin cuci yang rusak, dia dikagetkan dengan penampakan seseorang yang berlari di belakangnya. Si Leo pun mencari tahu apa yang terjadi. Dan tak lama kemudian, si Leo melihat si Karen yang udah Edo Tensei dari kematiannya. Si Karen dengan senyuman manja menggoda si Leo. Si Leo yang baper karena digodain si Karen, yang membuat si Leo cuma bisa meremelek dibuatnya. Si Karen yang lagi manjain si Leo dengan bermantap-mantap ceria dengannya, si Karen pun langsung mengeluarkan jurus Koutsu Shinao Jutsu, di mana si Karen merubah wajahnya dari cantik jelita menjadi najis nista tiada tara. Si Leo yang kaget melihatnya langsung dihantam sama si Karen sampai si Leo game over di tempat. Dan sementara itu, si Paul yang melihat hal itu langsung menyuruh si Karen membawa mayat si Leo ke Black Room untuk dijadikan cemilan buat para penunggu tempat itu. Dan sementara itu, si Paul langsung pergi keluar rumah dengan menggunakan mobil si tukang ledeng itu. Si Paul bertemu dengan temannya yang bernama si Howard. Si Howard yang sempat bertanya tentang hubungan si Paul dengan si Jennifer yang lagi berantem kemarin malam. Lalu si Paul pun bilang jika mereka udah balikan. Dan si Paul pun mengundang si Howard sama istrinya si Tracy untuk sebuah perayaan kecil di rumahnya. Dan si Howard pun langsung senang dengan ajakan itu. Lalu scene pun berpindah di sebuah toko buku, di mana si Jennifer yang sedang membaca sebuah buku sihir. Sambil membaca, dia juga menelepon si Karen dan mengirimkan voicemail ke si Karen agar segera pulang. Setelah itu si Jennifer yang menyimpan kembali beberapa buku yang ia baca tadi. Si Jennifer diikuti oleh seseorang yang dimana dia adalah Neng Denok yang masih hidup dari tragedi 2 tahun yang lalu. Dan di sini wajah Neng Denok gak semulus yang dulu.
karena hal ini diakibatkan wajahnya terbakar dikarenakan tungku api yang meledak di rumahnya dahulu. Si Neng Denok pun bertanya pada si Jennifer, apakah dia pernah ke ruangan bawah tanah dan pernah masuk ke Black Room itu. Di sini Neng Denok memperingatkan Jennifer untuk pergi dari rumah itu karena tragedi yang menimpanya dulu. Si Jennifer pun langsung pergi dari toko itu ke rumahnya dan langsung menuju ruangan bawah tanah itu. Di sana si Jennifer melihat si Paul yang sedang nangkring di situ. Lalu si Jennifer pun bertanya tentang apa isi Black Room ke si Paul. Si Paul pun bilang dia nggak tahu karena pintunya masih terkunci. Mendengar hal itu, si Jennifer pun berniat untuk meminta kuncinya ke si Monica. Lalu si Jennifer pun bercerita ke si Paul kalau dia baru ketemu si Neng Denok. Dan si Jennifer bercerita jika Neng Denok meminta buat mereka untuk ninggalin rumah ini karena rumah ini ada penunggu jahatnya. Mendengar hal itu pun si Paul langsung murka dan bilang ke si Jennifer jangan percaya sama omongan si Neng Denok itu. Melihat si Paul yang tiba-tiba murka, si Jennifer semakin aneh terhadap sikap si Paul. Si Jennifer merasa si Paul sudah berubah sejak mereka pindah ke rumah itu. Si Jennifer yang kesal sama si Paul langsung pergi ninggalin si Paul dan langsung nelfon si Monica untuk meminta kunci Black Room. Tapi sialnya, teleponnya tiba-tiba mati dan tak lama kemudian datang si Howard dan si Tracy untuk memenuhi undangan si Paul tadi. Lalu mereka pun masuk ke rumah itu. Si Paul yang mengajak si Howard ke Black Room, si Howard pun masuk ke sana dan dia melihat ada tangan yang mencengkeram mukanya yang membuat si Howard game over seketika. Dan sementara itu, si Tracy yang lagi muter-muter mencari suaminya si Howard, si Tracy tiba-tiba diserang oleh asap putih yang masuk ke tubuh si Tracy yang membuat dia meremlek seketika. Karena keasikan, sampai si Tracy pun mencabut saklar listrik yang ada di sebelahnya yang membuat rumah itu menjadi aliran. Si Tracy yang berjalan di kegelapan, dia bertemu si Paul. Lalu si Tracy menanyakan suaminya ada di mana. Si Paul pun bilang dia ada di ruang bawah tanah lagi benerin listrik. Dan si Paul pun bilang jika si Howard butuh bantuan si Tracy di ruang bawah tanah. Lalu si Tracy dan si Paul pun pergi ke ruangan bawah tanah itu. Di sana si Tracy langsung digodain sama si Paul dan merobek bajunya. Si Tracy yang kaget lalu jatuh ke bawah tangga dan dia pun tak sadarkan diri. Si Paul yang cuman diam melihat si Tracy dibawa sama penghuni Black Room itu untuk dijadikan cemilan buat mereka. Dan sementara itu, si Jennifer yang mencari tahu kenapa listriknya padam, si Jennifer berjalan menuju Black Room itu. Dan di saat si Jennifer membuka pintu, di sana si Jennifer melihat sel-sel telur di tempat itu. Lalu di saat yang bersamaan, si Paul datang menghampiri si Jennifer. Si Jennifer yang kaget karena si Paul sudah berubah menjadi iblis. Si Jennifer pun ketakutan. Si Jennifer yang semakin takut karena di sana juga dia melihat Mak Denok yang lemas, si Karen dan si Tracy yang sedang tersiksa. Si Jennifer yang mencoba melarikan diri dari tempat itu, namun pintu itu sulit untuk dibuka. Justru di sini, si Jennifer melihat si Paul yang sedang mentransfer sel telurnya ke benih-benih iblis itu. Lalu di saat yang bersamaan, Mak Denok menyekap si Paul dan menyuruh si Jennifer untuk memotong selang yang ada di perutnya si Paul. Mak Denok bilang jika ini jalan satu-satunya untuk menyelamatkan si Paul. Lalu si Jennifer pun langsung melakukan apa yang dikatain Mak Denok tadi dengan menggigit selang itu sampai putus. Si Paul pun terselamatkan. Si Jennifer yang senang karena Paul asli telah kembali harus mendadak takut lagi karena benih-benih iblis itu mengeluarkan anak barunya. Si Jennifer dan Paul yang diuber-uber sama baby iblis ini, mereka menemukan jimat milik Mak Denok yang dulu sempat ditendang sama si Oscar tukang ledang itu. Si Jennifer dan si Paul kembali kabur dengan membawa jimat itu. Lalu si Jennifer pun tiba-tiba mengambil pisau yang ada di dapurnya. Mereka pun kembali diuber-uber sama si baby iblis ini hingga mereka terpojok. Si Jennifer dan si Paul yang semakin tersiksa oleh kekuatan baby iblis ini. Tiba-tiba si Jennifer pun menusukkan pisaunya ke si baby iblis itu. Dan si baby iblis ini pun langsung sekarat di tempat. Hal ini terjadi karena raganya itu manusia, rohnya yang iblis. Jadi secara fisik dia bisa terluka oleh benda tajam. Melihat si baby iblis ini yang sedang sekarat di tempat, si Jennifer langsung menghabisi baby iblis itu dengan jimat milik Mak Denok. Dan iblis itu pun kembali ke alamnya dan kembali terkunci dengan jimat Mak Denok. Si Jennifer dan si Paul pun bahagia karena mereka bisa selamat. Hingga 1 minggu kemudian dari kejadian itu, saat mereka sedang bermatap-matap ceria, dan di sini kita melihat mata si Jennifer merah menyala.
seolah-olah si Jennifer sudah dimasuki oleh iblis kampret itu. Dan film pun berakhir. Ya, segitu dulu recap film hari ini. Jika kalian suka, silahkan subscribe, share, komen, apapun deh. Karena kita akan kembali lagi dengan film-film yang bikin tegang atas bawah. See you!